Sebagai salah satu unsur pelaksana BPK, Sekretariat Jenderal BPK dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang membawai 6 biro, yaitu Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, serta Biro Umum. Bertanggung jawab kepada BPK melalui anggota BPK, Setjen BPK RI memiliki tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan dukungan serta sumber daya guna menjaga kelancaran tugas dan fungsi BPK berikut pelaksana BPK. Dalam rangka menegaskan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK serta meningkatkan transparansi kinerja melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance, Sekretariat Jenderal BPK RI berikut biro-biro yang dibawahinya membangun zona integritas di lingkungan kerjanya. Upaya ini dilakukan Setjen sebagai pelaksana BPK guna mewujudkan lingkungan kerja bebas dari korupsi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Sejalan dengan reformasi birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk mewujudkan good governance dan peningkatan pelayanan publik, Sekretariat Jenderal melaksanakan pembangunan zona integritas yang meliputi berbagai komponen kegiatan. Sekretariat Jenderal menitikberatkan fokus pada 6 area perubahan yang meliputi pertama, manajemen perubahan, yang kedua, penataan tata laksana, yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, yang keempat, penguatan akuntabilitas, yang kelima, penguatan pengawasan, dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami melakukan berbagai kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, serta menghadirkan berbagai inovasi yang mempermudah pelayanan kami pada stakeholders, baik stakeholders internal maupun eksternal Badan Pemeriksa Keuangan. Kurang lebih terdapat 20 inovasi yang mendukung pembangunan zona integritas saat ini dan inovasi-inovasi lainnya. Dengan budaya kerja yang kami miliki, yaitu disingkat PRIMA, yang kepanjangan dari produktif, responsif, inovatif, dan melayani serta akuntabel, kami berusaha memperbaiki demi peningkatan pelayanan dan kepuasan stakeholders. Apa yang telah kami lakukan untuk merealisasikan zona integritas ini, semoga dapat menjadi refleksi serta pemicu untuk menjadikan kita insan-insan aparatur negara yang baik. Pada bidang manajemen perubahan, Sekretariat Jenderal BPK RI membentuk tim pembangunan zona integritas dan agen perubahan Sekretariat Jenderal BPK yang berasal dari pegawai dalam jajaran Setjen berdasarkan performa mereka dalam menerapkan 3 nilai dasar BPK, independensi, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Setjen BPK RI menyusun rencana aksi dengan target prioritas yang sesuai dengan tingkat urgensi dan ketercapaiannya. Serangkaian kegiatan sosialisasi kepada para stakeholder pun telah dilakukan, baik untuk kalangan internal maupun eksternal. Pembangunan zona integritas dalam ruang lingkup Sekretariat Jenderal BPK RI juga secara periodik dievaluasi melalui kegiatan rapat koordinasi dan melalui laporan bulanan yang meliputi evaluasi dan tindak lanjutnya. PRIMA menjadi budaya yang dikembangkan oleh seluruh pegawai Setjen dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, penyemayan bibit budaya kerja PRIMA juga dilakukan melalui para agen perubahan, yaitu Sekjen dan para kepala biro, sebagai inspirasi dan panutan seluruh pegawai. Penataan tata laksana merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK, WBBM. Prosedur operasional standar pada kegiatan utama jajaran Sekretariat Jenderal BPK RI mengacu pada proses bisnis baik dalam level Sekretariat Jenderal maupun masing-masing biro. Setjen BPK
juga berupaya mewujudkan e-office dalam rangka pelayanannya dengan berbagai inovasi, di antaranya pengukuran kinerja, sistem kepegawaian, dan pelayanan publik berbasis sistem informasi. Aplikasi Prisma SKP. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi pegawai untuk melakukan penyusunan dan monitoring penilaian sasaran kerja pegawai secara online. Membuat proses penyusunan dan penilaian SKP dapat dilakukan dengan tepat waktu dan terdokumentasikan dengan baik. Aplikasi inilah yang mendorong BPK meraih penghargaan posisi pertama dari Badan Kepegawaian Negara melalui BKN Award 2020 untuk kategori penilaian kinerja terbaik, di mana secara seremonial diberikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2020 yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 17 Desember 2020. Aplikasi kelola tugas yang kami luncurkan pada 1 Oktober 2020 memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk menentukan sifat kehadiran dari sebuah penugasan untuk menghindari paparan virus COVID-19 tanpa harus khawatir akan perhitungan remunerasi karena sistem aplikasi kelola tugas memastikan kontribusi masing-masing pegawai terkalkulasi dan terakumulasi secara cermat. Dalam pelayanan publik, baik internal maupun eksternal, Setjen juga telah meningkatkan layanan sistem informasi, di antaranya aplikasi IHPS. Sebagai bentuk transparansi hasil kerja BPK, menyajikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester yang dapat diakses oleh lembaga perwakilan dan APIP secara online. Aplikasi proses RKA yang bertujuan memodernisasi proses bisnis dengan prinsip paperless eco-office sehingga sinergi antar satuan kerja di tingkat perencana dan APIP KL meningkat. Aplikasi ini juga dapat memudahkan proses evaluasi serta penelitian RKA dari segi tempat dan waktu serta meningkatkan efisiensi biaya penyusunan, penelitian, dan evaluasi RKA BPK per tahunnya. Aplikasi Melati dikembangkan oleh Biro TI guna memudahkan dukungan teknis kepada seluruh jajaran pegawai BPK terkait dengan isu teknologi informasi, baik perangkat keras maupun isu perangkat lunak, di mana pengguna dapat juga memantau status permohonan dukungan dari pihak TI, mempercepat waktu respon Biro TI, serta penyelesaian masalah TI di jajaran BPK sesuai dengan standar layanan TI. Digitalisasi layanan perbendaharaan melalui aplikasi Sintak dan aplikasi Aman Perjadin memudahkan penelusuran pagu anggaran, realisasi serta sisa pagu secara real-time sehingga mempercepat proses penyelesaian keuangan. Era keterbukaan informasi serta kebebasan pengaksesan informasi bagi publik mendorong Setjen BPK untuk dapat menyelesaikan informasi bagi publik sekaligus merespon permintaan publik akan informasi umum dengan segera. Dalam penyediaan informasi kepada masyarakat, Setjen BPK mengelola website BPK, warta pemeriksa digital, serta media sosial BPK. Keberadaan BPK di media sosial merupakan salah satu bagian dari keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Setjen BPK. Hingga saat ini, akun Twitter resmi BPK memiliki hampir 200.000 pengikut dan akun YouTube resmi BPK memiliki hampir 10.000 pengikut. Sejalan dengan mandat BPK sebagai lembaga tinggi negara yang memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara, IPPID dibuat untuk memudahkan BPK menerima laporan pengaduan serta permintaan informasi terhadap keuangan negara oleh masyarakat umum. Sejak diluncurkan, setiap bulannya BPK menerima rata-rata 26 aduan dan 1.266 permohonan informasi dari publik. Pada tahun 2000, PPID BPK menangani 94% pengaduan dan permohonan informasi. Tahun 2019-2020, BPK mendapatkan anugerah keterbukaan informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Pusat. Dalam area penataan manajemen SDM, dengan memanfaatkan perangkat yang ada seperti Prisma, aplikasi kelola tugas dan aplikasi SISDM, mendorong efisiensi kerja dalam jajaran Setjen dari tahap perencanaan kebutuhan pegawai, pembentukan pola mutasi, pengembangan kemampuan, sampai dengan penegakan aturan disiplin, serta kode etik perilaku pegawai dapat dilakukan secara efisien. Keputusan penempatan dilakukan berdasarkan pemetaan jabatan serta hasil analisa beban kerja dari masing-masing satuan kerja. Evaluasi pun dilakukan secara rutin, secara harian, yang akan menjadi pertimbangan evaluasi akhir setiap tahunnya. Sesuai dengan SK Sekjen nomor 366 K10-13-29-2010 tanggal 14 September 2010
Periode mutasi pegawai di BPK dalam setahun dilaksanakan 2 kali, yang ditentukan berdasarkan masa kerja, formasi, dan kompetensi pegawai untuk ditempatkan di unit kerja yang baru. Selain mutasi, pengembangan kompetensi pegawai juga dirancang sesuai dengan analisa kebutuhan pelatihan. Setiap pegawai dipastikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelatihan melalui sosialisasi yang merata, pengusulan kepesertaan pegawai untuk sebuah pelatihan. Walau tengah dilanda pandemi, selama 2020, hampir seluruh pegawai Setjen telah mengikuti 20 jam kegiatan pelatihan. Dengan Prisma, kinerja masing-masing pegawai dapat termonitor dengan baik. Kinerja pegawai di ruang lingkup Setjen BPK RI ditentukan berdasarkan kinerja organisasi. Para pegawai memiliki fleksibilitas untuk menyusun sasaran kinerja pegawai, serta perjanjian kinerja pegawai berikut variabel penilaiannya. Bagi para pegawai yang dinilai dapat melampaui SKP yang telah diajukan dan disetujui, diberikan penghargaan sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan nilai-nilai dasar BPK, evaluasi yang diberikan kepada para pegawai juga memberikan teguran dan hukuman bagi para pegawai yang belum dapat memenuhi harapan kinerja dari tugas yang diberikan. Melalui aplikasi SISDM yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian lain seperti Prisma dan tata kelola tugas, evaluasi kinerja pegawai menjadi semakin transparan dan terukur. Digitalisasi database kepegawaian meminimalisir kesalahan pengarsipan dan secara langsung mengurangi kebutuhan ruangan penyimpanan dokumen serta arsip. Dalam rangka penguatan akuntabilitas, Sekretaris Jenderal serta para kepala biro berperan aktif dalam penyusunan rencana kegiatan Satker, penyusunan perjanjian kinerja, serta aktif memantau pencapaian kinerja secara berkala dan menyetujui laporan kinerja. Setjen maupun masing-masing biro memiliki rencana strategis, perjanjian kinerja, serta rencana kegiatan sekretariat dan penunjang yang mengacu pada realisasi indikator kinerja utama yang telah memenuhi unsur SMART. Penguatan pengawasan. Guna menangani terjadinya gratifikasi, Setjen BPK melakukan kampanye publik dengan gerakan internalisasi melalui media sosial, edaran, pengarahan, pemasangan banner, pencantuman larangan gratifikasi pada surat tugas, serta pendampingan dari Inspektorat Utama. Pencegahan gratifikasi juga dilakukan melalui aplikasi berbasis web, pelaporan, dan penanganan gratifikasi. Lingkungan pengendalian diterapkan dengan edaran Setjen mengenai sistem pengendalian internal dan memanfaatkan sistem informasi dalam penerapannya. Siap membantu pemeriksa mendokumentasikan KKP hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan secara elektronik dan sistematis yang terintegrasi dan didukung oleh metodologi pemeriksaan yang memadai sehingga kegiatan pemeriksaan di lapangan dapat dipantau secara online, terutama dalam pelaksanaan program pemeriksaan oleh tim sehingga meningkatkan efektivitas proses quality control dan quality assurance. Di samping membantu Inspektorat Utama dalam proses evaluasi pemeriksaan yang sedang berjalan. Aman Perjadin, di mana dilakukan digitalisasi dokumen perjalanan dan proses pencairan secara langsung, sehingga mengurangi risiko keterlambatan penyampaian dokumen SPJ berupa invoice tiket transportasi dan penginapan. Aplikasi proses RKA memudahkan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh Satker, di mana aplikasi ini dapat memberikan penilaian risiko berupa penjelasan identifikasi risiko juga rencana aksi atas risiko tersebut ke dalam kerangka acuan kerja pada setiap rincian output. Keberhasilan membangun wilayah bebas dari korupsi tentunya tak lepas dari peran aktif masyarakat luas dalam membantu BPK melaksanakan tugasnya. IPPID merupakan sarana teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk berperan aktif merealisasikan zona integritas di lingkungan Setjen BPK RI dengan memberikan masukan maupun aduan. Pengaduan terhadap tindakan pelanggaran juga dapat dilakukan pegawai tanpa harus khawatir akan karir serta keselamatan pegawai tersebut. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi WBS dan segera ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, Setjen BPK melakukan pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi Setjen sebagai dasar penempatan pegawai. Selain itu, juga dengan penandatanganan fakta integritas oleh masing-masing pegawai, serta pendataan pasangan pegawai. Evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dilaporkan setiap tahun. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, Setjen BPK RI
memiliki standar pelayanan untuk sebagian besar layanannya dan telah mengidentifikasi standar pelayanan untuk seluruh layanannya, Setjen juga melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan sesuai dengan kondisi terkini. Sosialisasi standar pelayanan dilakukan kepada seluruh stakeholder. Setjen BPK RI senantiasa memberikan pelatihan serta melakukan sosialisasi guna menumbuhkan budaya kerja Setjen BPK yaitu prima. Guna memotivasi para pegawai, Setjen BPK RI mulai menerapkan pemberian penghargaan kepada pegawai. Di samping itu, biro-biro terkait didorong menciptakan terobosan inovasi berbasis informasi teknologi dalam memberikan layanan prima, di mana terobosan ragam layanan baru ini juga disosialisasikan melalui berbagai media internal dan media sosial BPK. Selain SISDM dan IPPID, sebagai layanan terpadu, Setjen BPK RI juga telah melakukan virtualisasi perpustakaan dengan konten interaktif baik berupa e-book maupun audiovisual dalam aplikasi Si Puspa, sehingga baik publik maupun pegawai BPK dapat mengakses koleksi buku perpustakaan BPK secara online. Terobosan dalam bidang kesekretariatan diwujudkan dalam aplikasi Agenda BPK yang menyajikan informasi jadwal kegiatan pimpinan dan PPTM BPK secara terintegrasi sehingga memudahkan koordinasi kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk koordinasi keprotokolan. Di samping itu, Biro Umum melalui aplikasi Sistem Manajemen Aset mempermudah pengelolaan sarana dan prasarana secara online oleh LO Satker Pusat dengan meminimalisir keperluan tatap muka langsung dan secara signifikan mengurangi keperluan pemberkasan fisik. Sistem online ini ke depannya juga dapat mempermudah distribusi dan pengembalian beserta penata usahaannya. Guna mengevaluasi kinerja dari inovasi-inovasi yang telah dihasilkan, Setjen BPK RI juga melakukan survei kepuasan terhadap hasil layanan yang diberikan, baik layanan untuk internal BPK maupun masyarakat luas. Hasil survei dipublikasikan melalui media sosial BPK serta ditindaklanjuti untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Dengan layanan prima, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.